Ya, nama Indonesia bergema di negara Denmark setelah bek timnas Indonesia Kevin Dix dilulukan ribuan supporter FC Copenhagen. Setelah membawa klub berjuluk Loverne itu menjadi juara Superliga Denmark, Kevin Dix menjalani laga terakhirnya bersama Copenhagen di Superliga Denmark musim ini saat mengalahkan FC Nordsjælland di Stadion Parken pada minggu kemarin. Masuk di penghujung babak pertama, Kevin Dix mencetak 1 gol saat Copenhagen menang 3-0 atas Nordsjælland. Bek 28 tahun itu sukses mengeksekusi penalti pada menit ke-59. Kemenangan 3-0 atas Nordsjælland membuat Copenhagen berhasil menjadi juara Superliga Denmark musim ini. Tim asuhan Jacob Næstrup itu unggul 1 poin atas Midtjylland di akhir musim. Sukses menjadi juara liga, membuat Copenhagen memecahkan rekor gelar terbanyak di Liga Denmark sebanyak 16 gelar. Tentu kita sebagai fans timnas bangga, di mana ada pemain kita yang membawa nama Indonesia di kancah internasional. Kemudian usai memastikan gelar juara Superliga Denmark, FC Copenhagen merayakan gelar juara bersama ribuan supporter. Dalam video yang diperlihatkan pihak klub, Kevin Dix mendapat sambutan luar biasa dari ribuan fans Copenhagen di upacara perayaan juara. Dalam video yang diunggah Copenhagen, nama Kevin Dix diteriakkan ribuan fans saat masuk ke panggung. Ribuan fans kemudian meneriakkan nama Kevin Dix dalam sebuah lagu. Kevin Dix meresponsnya dengan mengangkat trofi Superliga Denmark yang berhasil direbut Copenhagen musim ini. Di lain sisi, namun Kevin Dix dipastikan meninggalkan FC Copenhagen setelah dibeli klub Bundesliga Borussia Mönchengladbach. Nanti Kevin Dix akan bermain di Liga Jerman. Timnas kita ini akan melawan banyak bintang dunia. Karena seperti kita tahu, di Bundesliga terdapat tim-tim besar seperti Bayern Munchen, Leverkusen hingga Dortmund. Namun sebelum berpisah dengan Copenhagen, Kevin Dix masih akan menjalani laga terakhir, yaitu pada final DBU Pokal melawan Silkeborg IF di Stadion MCH Arena, Heming, pada Kamis 29 Mei mendatang. Tentu kondisi itu membuat Kevin Dix dipastikan akan terlambat dalam bergabung dengan pemusatan latihan timnas Indonesia. Kemudian berita selanjutnya datang dari bek Indonesia juga, yaitu dari Jay Idzes. Ya, Venezia FC dipastikan turun lagi ke Seri B setelah baru saja promosi ke Seri A pada musim lalu. Kepastian itu didapatkan setelah mereka kalah 2-3 dari Juventus pada pekan ke-38 Liga Italia minggu kemarin di Pierluigi Penzo. Tentu saja tak cuma pelatih Venezia Eusebio Di Francesco yang kecewa. Kita juga sebagai fans Bang Jay kecewa berat, di mana kita harus melihat pemain timnas kita harus terdegradasi kembali ke Seri B bersama klubnya. Pada laga ini Jay Idzes tidak bermain membela Venezia pada pekan terakhir. Kapten timnas Indonesia itu absen karena terkena skorsing menyusul akumulasi kartu kuning. Ya, perjuangan Jay Idzes di Seri A harus berakhir sekarang. Persaingan ketat bersama klub-klub atas Seri A membuat Venezia tak sanggup bersaing. Di balik itu, klub Como yang berbarengan dengan Venezia saat promosi ke Seri A musim lalu, justru klub milik orang Indonesia ini masih bersaing di Seri A Italia. Musim pertama Como di Seri A untuk pertama kalinya membuat Como tidak terdegradasi dari Seri A. Mereka memastikan diri aman dari degradasi di musim pertamanya. Klub Como saat ini berada di posisi ke-10 di klasemen Seri A yang gelontoran dana besar, membuat pelatih Cesc Fabregas bisa membawa pemain berkualitas ke Como. Dan itu efeknya membuat Como bisa bersaing dengan tim-tim besar di Seri A Italia. Sementara itu, kita beralih ke berita timnas Indonesia. Kini skuad Garuda tinggal tersisa 2 pertandingan lagi. Artinya setiap detik, setiap tendangan dan setiap keputusan semuanya sangat berarti. Dan tahu tidak, semua pihak dan mata dunia sedang memperhatikan. Ya, kini lebih dari 60 negara membeli hak siar untuk laga ini.
Presiden FIFA bahkan disebut-sebut terkejut melihat betapa besarnya antusiasme terhadap duo ini. Media-media internasional bahkan tak ketinggalan selalu mengulas kiprah tim Garuda. Ya karena mereka tahu, jika mereka membahas timnas Indonesia, tayangan mereka pasti melesat tajam. Itu tak bisa dipungkiri. Bagaimana gilanya negara ini terhadap sepak bola. Coba lihat di laga-laga sebelumnya. Banyak media-media internasional, hingga konten kreator selalu hadir dalam memberitakan tentang timnas kita. Ya sekarang hampir semua pemain sudah berada di Bali. Mulai dari Tom Haye hingga Ole Romani. Semua telah siap memberi segalanya untuk kemenangan harga mati. Melihat klasemen saat ini, timnas Indonesia berada di posisi keempat grup C dengan 9 poin. Di atas kita Arab Saudi mengoleksi 10 poin, Australia 13 poin dan Jepang memimpin dengan 20 poin. Tapi lihat ke bawah, Cina dan Bahrain sama-sama mengantongi 6 poin. Tanggal 5 Juni nanti, tandain tanggal itu di kalender kalian. Di hari itulah tim nasional Indonesia akan menghadapi salah satu ujian terbesar dalam sejarah sepak bolanya. Lawan kita bukan sembarangan. Tim raksasa Asia Cina akan datang ke Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kenapa saya menyebut tim besar? Karena mereka memang tidak bisa dianggap remeh. Buktinya kita kalah 2-1 di kandang mereka. Di sisi lain skuad kita datang dengan kondisi yang tidak ideal. 3 pemain penting harus absen. Martin Paes dan Marcelino Ferdinand harus menepi karena akumulasi kartu kuning. Belum lagi Ragnar pun tidak bisa tampil akibat kendala kebugaran. Namun meski begitu, bukan Indonesia namanya kalau menyerah begitu saja. Pelatih Patrick Kluivert kemungkinan akan mempercayakan posisi penjaga gawang pada Emil Audero. Laga melawan Cina ini bukan hanya soal lolos atau tidak ke ronde keempat kualifikasi Piala Dunia. Ini adalah partai hidup mati. Kemenangan bisa jadi tiket ke babak selanjutnya. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you, I can't wait. A first time, a first date. You're so fat, I'm so late. You said one, I can't change. Don't step to my place. I feel now, running right. So catch me if I Aparece Messi, gol, gol, gol.